Kalau brother lebih suka mana? Lebih setuju ditenggelamkan atau disita, kita suruh tebus atau kasih rakyat? Tenggelamkan. Selamat datang di podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Sekolah di SMK Multimedia Nusantara Jakarta aja. Gila. Kali ini bersama gua, Andre Marsinton, ditemani dengan Putri Nabila Maharani dan Nur Kofifa serta tamu nggak penting kita. Maharani toko roti. Siapa? Rocky, nggak penting. Oke, tanggal Itu kali Pak. 21 Agustus. Kalau dia udah pasti nggak tahu. Nih anak murid SMK Multimedia Nusantara nih, tahu nih tanpa bocoran hari apa nih? 21 Agustus. Hari Maritim Nasional. Hari Maritim Nasional nih. Hari Maritim. Hari Maritim juga. Nih nggak tahu kalau ini. Hari Maritim Nasional biasanya bahas apa? Hari Maritim Nasional itu kelautan ya? Kelautan. Laut. Ya. Terus penjagaan. Ya, penjaga lautan. Terus apa namanya? Memelihara lingkungan dalam laut. itu loh, ya. Tahu gak cara memelihara lingkungan dalam laut yang kamu tahu? Kurang tahu Pak. Ya membersihkan, berarti kan biasanya membersihkan sampah-sampahnya. Terus Jangan buang sampah di laut. betul, setuju. Terus apalagi yang kalian tahu? Ya, jangan Ini ya biasa Menangkap ikan. Atau menangkap ikan boleh dong. Enggak, maksudnya jangan berlebihan dong. Oh Jangan iya, berlebihan betul. dong. Jangan Jangan berlebihan. Iya dong. Terus apa lagi? Melestarikan. Terus menanam terumbu karang, ya kan? Biasanya tuh untuk menjaga kelautan. Bisa apa lagi selain menjaga kebersihan laut? Hari Maritim Nasional. Ada berapa yang kalian tahu Hari Maritim Nasional? Tanggalnya 21 Agustus sama 23 September. 23 September. Jadi untuk memperingati Hari Maritim Nasional itu 21 Agustus dan 23 September. 23 Desember. Poin kedua, Hari Maritim Nasional poin kedua itu biasanya apa sih? Kesejarahan pra Indonesia. Nah, kesejarahan pra Indonesia untuk Hari Maritim. Biasanya itu ngomongin apa Pak Rocky? Dalam hati suwe banget. Pra itu kayaknya sebelum ya, sebelum kemerdekaan mungkin ya kan. Dulu kemaritiman Indonesia itu dibagi kayak ini kali ya, kayak kerajaan-kerajaan punya apa? Kerajaan Maritim sukses membawa Kepulauan Nusantara. Sukses membawa Kepulauan Nusantara menuju masa kemakmurannya. Menuju masa dulu berarti kita tetap berusaha untuk makmur ya kan dengan mengandalkan lautan Indonesia karena kan negara kita daratannya luas, lautannya juga luas, berarti salah satu yang dapat memakmurkan kesejahteraan rakyat Indonesia salah satu dari lautnya ya kan. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Rocky? Tentang sejarah kemaritiman Indonesia atau undang-undang yang mengatur gitu loh tentang kemaritiman ini. Apa Pak Rocky? Ada nggak sejarahnya? Undang-undangnya? Pak Rocky? Apa ya? Kayaknya mereka lebih tahu deh. Tentang undang-undangnya. Poin ketiga, apa tuh? Visi masa depan kemaritiman. Visi Masa depan kemaritiman. masa depan kemaritiman. Itu ngomongin apa yang kamu tahu, Nor? Itu tentang membangun kembali budaya maritim Indonesia. tuh membangun kembali budaya maritim Indonesia itu gimana sih biasanya? Ngapain aja? Emang ada budayanya dalam menjaga kemaritiman Indonesia? Bisa ada budaya menjaga laut. Apa budaya menjaga Ya, laut? menjaga laut. Bukan budaya berenang, gaya kupu-kupu, gaya katak enggak? Ya saya tahu sih menjaga laut. Menjaga laut dari negara-negara tetangga yang jadi
Yang apa Ambil tuh? ikan. Bukan pada tempatnya. Kayak buang sampah pada tempatnya. Dulu kan sempet rame ya, tenggelamkan. Tenggelamkan. Mengambil Kapal-kapal negara asing yang melewati perbatasan Iya. ke lautan negara kita. Iya. Setuju gak dengan ditenggelamkan? Iya. Kenapa setuju harus ditenggelamkan? Ya karena dia mencuri laut hasil Indonesia. Harusnya buat rakyat kita, malah buat rakyat tetangga ya. Oh, kalau misalnya nggak ditenggelamkan, kapal asingnya kita sita, kan lumayan. Misalnya kita suruh tebus, atau kita berikan ke rakyat Indonesia, atau tetap setuju dengan ditenggelamkan saja. Saya sih ya setuju nggak setuju, soalnya kalau yang dibom kan Ada itu yang dibom. Sampahnya. dia masih tetap di laut, nggak diambil. Itu kan bisa jadi sampah, Iya. tapi bisa jadi kayak rumah ikan juga. Iya. Iya bisa. Ya kan? Kalau kamu lebih setuju ditenggelamkan atau disita biar nanti ditebus sama negara tetangga yang mencuri gitu? Lebih setuju yang Dia mana? cocoknya ditenggelamkan dia. Bukan. Kayak ditebus gitu. Kenapa lebih setuju ditebus? Karena supaya tidak Hah? terlalu itu banget, Pak. Apa namanya? tuh? Apa? Terlalu ditenggelamkan banget itu biar nggak Ditenggelamkan terlalu banget. banyak di dalam. Laut lan. Iya. Nah, jadi nyampah maksudnya Iya, Pak. nyampah. Jadi menyampah. Kalau brother lebih suka mana? Lebih setuju ditenggelamkan atau disita, kita suruh tebus atau kasih rakyat? tenggelamkan seperti mantan Menteri Kelautan kemarin. Ibu Siapa? Susi. Dikasih tahu dulu. Kenapa lebih setuju ditenggelamkan? Ya iya, membuat apa namanya? Itu bukan Perlautan, Bukan. mengotori lautan, Bukan. memenuhi lautan. Bukan. Ya, bisa jadi. Iya. Ayo. Membuat pelajaran untuk negara-negara tetangga. Oh, biar kapok ya, Iya. biar ada rasa jerah Ya, gitu. betul. Berarti Jadi lebih itu. Jadi Oke. saya lebih setuju ditenggelamkan. Dia ini nggak cocok ditenggelamkan, tetap aja ngambek. Kalau saya sebenarnya lebih setuju disita sih, disita dengan memberikan pilihan ke mereka mau ditebus dengan harga sekian, ya kan? Misalnya ditebus dengan harga kapal itu taruhlah misalkan 100 juta misalkan. Terus ya udah negosiasilah antara yang melanggar dengan kita yang menyita gitu kan. Ya udah tebus nih 70 juta. Dari 70 juta itu diberikanlah ke rakyat-rakyat sekitar. Tergantung ya daerah mana dulu tuh kapalnya, misalnya daerah Kalimantan, lumayan kan daerah-daerah Kalimantan, kita belikan bahan-bahan untuk membangun kapal lautnya, kita serahkan ke nelayan-nelayan sekitar biar mereka yang mengelola, kan lumayan juga. Kalau saya sih lebih setujunya itu. Oke, kemaritiman Indonesia. 1. Pancasila. Aduh, bukan kemaritiman Indonesia. Kayak karena terlalu luas, ya kan? Karena terlalu luas dan mungkin kurangnya SDA, ya kan? Sumber daya sumber daya manusianya gitu ya kan? Itu menjadi faktor utama, ya kan? Faktor utama untuk melindungi kelautan kita. Mungkin Pak Rocky tahu. itu Atau ada kalau hukum ya? iya hukumnya. Hukum kedaulatan maritim kali memang. Nah, hukum kedaulatan maritim. Ya ada 10. Ada 10. Satu. Organisasi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim itu 1939. Itu 1. Satu, 2. Deklarasi Juanda Deklarasi. 13 Desember 1957. 3. Undang-Undang Nomor 4 RPP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, dengar ya. 5. PP 8/1962 tentang lalu lintas damai kendaraan
air asing. Oh, ntar dulu nih. Ada tadi bahas lalu lintas. Iya. Nah, kalian tahu nggak kalau apa namanya kelautan Indonesia ini punya tol ya? Tol ya? Iya. Tol apa namanya? Tol laut ya? Punya tol laut kan nih Indonesia kita kan? Kalian tahu nggak kalau Indonesia ini udah punya tol laut? Enggak. Oh, belum tahu. Nah, Belum tahu, Pak. Belum tahu nih, Indonesia ini punya tol laut. Jelaskan Pak Rocky. Tol laut, tol laut. Ayo. Itu loh yang seperti dibuat apa namanya itu? Iya nggak sih? Di tengah laut radar. Iya nggak sih? Bukannya kayak dari suatu tempat ke tempat lain diberikan sebuah jalur. Iya jalur. Jalurnya di mana? Radar. Jalur Radar. jalur tersebut yang udah pasti yang terdekat dari suatu titik ke titik yang lain dan yang menghindari resiko-resiko kayak biasa apa sih? Tabrakan antar kapal gitu kan. Lanjut, 6. Apa tadi 6 ya? Aduh. Undang-Undang Nomor 1 Strip 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. 7. Undang-Undang Nomor 5 Garing 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif RI atau ZEE. 8. Undang-Undang 17 1985 tentang pengesahan Unit Nasional Nation Convention on the Law of the Sea atau Konferensi Jangan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ditertawakan. Hukum Ini Laut. adalah bukti rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Dia saking cintanya sama bahasa bahasanya Indonesia lokal. sampai bahasa asing dia tidak terlalu difokuskan. Ini patut dibudayakan. Harus kayak gitu. Bangga dengan bahasa sendiri. Jadi menggunakan bahasa asing dia bukan nggak bisa, saya yakin dia sebenarnya bisa, cuman disengaja dibuat-buat nggak bisa dia. Ngomongnya disengaja di Udah namanya apa? tentang kelautan masih banyak bahasa Inggrisnya loh. Betul. 9. Oke, nomor 19. 9. 9. Nggak tahu mulu. 9. Di mana apa nih? 9. Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Pelayaran. Pelayaran itu orang yang berlayar di laut. Bisa jadi. Iya. Pelayaran itu biasanya bawa barang kali ya? Bisa bawa barang antara Bisa. Kayak ekspor atau impor. ekspor-impor gitu kan. Melalui laut. Nah, yang kalian tahu tentang pelayaran itu apa? Ada sekolah pelayaran. Ya. Tuh yang gampang-gampang, terus membawa-bawa barang. Contohnya Putri berlayar ke titik. Mana? Oke, lanjut. 10. Nah, ini nih 10 nih. Buku 10. 9 udah tadi. Oh, berarti Undang-Undang 31 2014 tentang kelautan. Nah, ini kelautan. Nah, tentang kelautan. Berarti ada juga undang-undang kelautan ya? Ada, harus dibuat karena negara kita tidak hanya terdiri dari daratan saja, tapi mempunyai lautan yang sangat luas. Nah, coba saya kan pengen tahu ya, ada undang-undang kelautan. Ini kan anak sekolah nih. Coba nih undang-undang kelautan apa sih yang kalian tahu gitu loh? Undang-undang Iya, kelautan. kelautan gitu loh. Saya akan mewakili mereka. Lihat aja mukanya udah pusing kan. Undang-undang kelautan pasti. Undang-undang itu apa? Yang mengatur. Ya udah peraturan tentang kelautan dan titik. Ya isinya gitu apa ya kan? Entah contohnya tidak boleh melanggar hak ini Indonesia. Ya, ada hak-hak perbatasan antara negara Itu Indonesia maksudnya itu, dengan negara itu. tetangga. Masih anak sekolah nggak tahu. Terus Jadi, nelayan-nelayan juga kayak ada batasan, jangan ngambil ikan mungkin yang terlalu dekat, yang harus agak jauh karena takutnya bukan punah kayak terlalu jadi sedikit gitu kan, kayak nggak boleh mencuri atau mengambil ikan dengan menggunakan racun ya kan, atau apa tuh kan banyak tuh yang sekarang dilarang centrang gitu, apa sih, entah yang ditembak, ditombak gitu. terus menjaga kita tuh harus menjaga kebersihan laut Indonesia ya. Lanjut 3. Apa tuh tadi, visi misi, kayaknya ada visi misi ya. Iya. Visi misinya apa tuh, visi misi nomor 3 tuh? Kemaritimannya apa? Visi misi kemaritiman.
menjaga sumber Indonesia. daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan. Nah, betul kan, berarti ini sesuai dengan undang-undang itu. Balik lagi ke undang-undangnya yang sudah di Dan apa sudah namanya diatur. jadi kita sebagai warga negara biasa minimal dengan konten ini kita yuk semua warga negara Indonesia khususnya saudara-saudara kita yang yang berlayar menjadi nelayan yang tinggal di pesisir laut, mari kita jaga laut Indonesia dengan cara satu, jangan buang sampah sembarangan. Dua, bisa juga dengan Jangan mengebom. ngebom Ngebom apa nih? perlautan Perlautan. untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tiga, menanam terumbu karang dan lain-lain yang bisa kita lakukan agar laut Indonesia itu menjadi percontohan dunia. Gitu aja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.